Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran Luar Aceh Channel. Ini media berita yang memberikan informasi terkini, aktual, tajam dan terpercaya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di-subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada Anda semua. Sosok Bung Tomo yang selalu membangkitkan semangat para pejuang dengan teriakan Allahu Akbar, dan teriakan itu juga menakutkan para penjajah yang selalu dikobarkan di siaran radio yang diudarakan kala itu. Bung Tomo berdusta kepada para pemimpin lokal di Surabaya. Ia mengklaim mendapat izin untuk mendirikan radio dari Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Pada kenyataannya, saat bertemu Amir di Jakarta, izin itu tak diberikan. Pria yang bernama asli Sutomo tersebut melakukannya lantaran kecewa berat. Di Jakarta, pasukan Sekutu datang pada 30 September tahun 1945. Para serdadu Belanda ikut rombongan. Hal yang membuatnya gundah. Bendera Belanda berkibar di mana-mana. Saat itu, Bung Tomo masih berstatus wartawan kantor berita Antara. Ia juga kepala bagian penerangan Pemuda Republik Indonesia, organisasi terpenting dan terbesar di Surabaya saat itu. Sebelumnya, pada tanggal 19 Desember, sebuah insiden terjadi di Hotel Yamato atau Hotel Oranye, Surabaya. Sekelompok orang Belanda memasang bendera mereka. Rakyat marah. Seorang Belanda tewas dan bendera merah putih biru itu diturunkan. Bagian biru dibuang, tinggal merah putih yang langsung dikerek naik. Sementara itu, di Jakarta, Bung Karno meminta para pemuda untuk menahan diri, tak memulai konfrontasi bersenjata. Lalu, Bung Tomo kembali ke Surabaya. Kita telah memperoleh kemerdekaan, sementara di ibu kota rakyat Indonesia terpaksa hidup dalam ketakutan, katanya. Ia mundur dari PRI karena menganggap organisasi yang dipimpin Sumarsono ini terlampau lembek. Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) didirikannya. Bung Tomo juga mundur dari Antara. Di masa itu, mengundurkan diri bukan perkara sepele. Bung Tomo sempat mau dihabisi rekan-rekannya di PRI karena dianggap memecah belah rakyat. Kemudian, sebuah radio akhirnya benar-benar didirikan Bung Tomo untuk terus memelihara semangat perlawanan. Radio tersebut diberi nama Radio Pemberontakan dan mulai mengudara pada tanggal 16 Oktober tahun 1945. Di hari-hari pertama, pemancarnya masih meminjam milik RRI Surabaya. Penyiar utamanya Bung Tomo, dengan suara menggelegar dan intonasi memikat. Pria kelahiran 3 Oktober tahun 1920 masih itu secara rutin muncul untuk menyampaikan pidato. Sebelum dan sesudah pidato, ia selalu meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta sesungguhnya tak terlalu suka dengan langkah-langkah dari suami Sulistina ini. Dianggap terlalu menghasut untuk perang, melupakan jalan diplomasi. Tapi mereka tak bisa berbuat banyak. Siaran juga dilakukan dalam bahasa Inggris. Orang yang melakukannya adalah perempuan Amerika Serikat, kelahiran Skotlandia. Murray Person namanya, atau lebih dikenal sebagai Ketut Tantri. Tantri siaran 2 kali dalam semalam. Tujuannya adalah memberikan penjelasan kepada mereka yang berbahasa Inggris di dunia mengenai kisah perjuangan bangsa Indonesia. Kisah dari sudut pandang rakyat Indonesia sendiri. Pada tanggal 25 Oktober
tahun 1945, pasukan Inggris yang mewakili sekutu akhirnya tiba di Surabaya. Brigjen A.W.S. Malabi memimpin. Sehari sebelumnya, Bung Tomo berorasi di radio. Begini petikannya: "Kita ekstremis dan rakyat sekarang tidak percaya lagi pada ucapan-ucapan manis. Kita tidak percaya setiap gerakan yang mereka lakukan selama kemerdekaan Republik tetap tidak diakui. Kita akan menembak, kita akan mengalirkan darah siapapun yang merintangi jalan kita. Kalau kita tidak diberi kemerdekaan sepenuhnya, kita akan menghancurkan gedung-gedung dan pabrik-pabrik imperialis dengan granat tangan dan dinamit yang kita miliki." Ribuan rakyat yang kelaparan dan dihina oleh kolonialis akan menjalankan revolusi ini. Kita kaum ekstremis, kita pemberontak dengan penuh semangat revolusi bersama dengan rakyat Indonesia yang pernah ditindas oleh penjajahan. Lebih senang melihat Indonesia banjir darah dan tenggelam ke dasar samudra daripada dijajah lagi. Tuhan akan melindungi kita. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pertempuran akhirnya pecah pada 27 Oktober 1945 setelah pasukan Inggris membebaskan sejumlah intel Belanda yang ditangkap sebulan sebelumnya. Mereka lalu mengambil alih beberapa instalasi penting seperti kantor jawatan kereta api, kantor telepon dan telegraf, serta rumah sakit. Tapi mereka kalah jumlah. Kontak senjata sempat jeda setelah Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya. Trio ini datang atas permintaan Inggris yang terdesak. Namun 3 hari kemudian Malabi tewas. Ultimatum dijatuhkan. Para pemimpin Surabaya harus menyerah paling lambat pukul 18 pada 9 November tahun 1945. Semua rakyat yang memegang senjata juga harus melakukan hal serupa. Lalu pembunuh Malabi menyerahkan diri. Jika tidak dipatuhi, pada 10 November mulai pukul 6 pagi, Inggris akan mulai menggempur. Permintaan itu tak dituruti. Pada tanggal 9 November, Bung Tomo lagi-lagi berpidato di radio nuklirnya. "Saudara-saudara rakyat Surabaya, bersiaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar-benar ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Demikian cuplikan khusus kita pada kali ini. Semoga dapat memberi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah.